Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senia Puspita Dewi dengan NIM 114240024 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2024 Blok 11. Kali ini saya akan membahas mengenai acara 6 dan acara 7 Praktikum Geomorfologi. Jadi, Praktikum Geomorfologi acara 6 mengenai bentuk lahan asal proses dinodasional. Lokasi penelitian ini yang digunakan untuk pengamatan adalah Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini terletak pada koordinat X 41900 sampai dengan 423000 dan koordinat Y 9142000 sampai dengan 9145000. Kondisi topografi dari daerah penelitian ini memiliki kerapatan kontur yang berbeda. Kontur rapat terdapat pada daerah selatan, daerah tengah, dan daerah timur laut. Berdasarkan hasil perhitungan lereng, daerah penelitian ini dapat dibagi menjadi 4 zona, dengan zona 1, 2, dan 3 memiliki range sebesar 15% sampai dengan 30%. Ditandai dengan warna jingga yang mengartikan bahwa zona ini memiliki kemiringan lereng yang agak curam. Zona keempat didapatkan range sebesar 2% sampai dengan 7%. Ditandai dengan warna hijau muda yang mengartikan bahwa zona ini memiliki kemiringan lereng yang sedikit miring. Daerah perbukitan dengan lereng curam cenderung mengalami erosi yang lebih cepat karena aliran air memiliki tenaga yang lebih besar. Zona yang memiliki laju erosi lebih cepat ini dimiliki oleh zona 1, 2, dan 3 dengan nilai LS 1,20 ditandai dengan warna coklat. Yang memiliki laju erosi lebih lambat dimiliki oleh zona 4 dengan nilai LS 0,25 ditandai dengan warna ungu. Berdasarkan bentuk topografi dari Kecamatan Sayegan, apabila ditarik garis putus-putus membentuk alur liar, maka pola yang terbentuk adalah pola dendritik. Pola ini terbentuk karena kondisi litologi yang relatif homogen dan tidak ada pengaruh sesar. Setelah peta topografi Kecamatan Sayegan diset untuk membuat penampang lokasi penelitian, hasil yang didapatkan adalah memperlihatkan 3 bentuk bukit yang merupakan bentuk lahan asal proses denodasional unit D4 yang merupakan bukit tersolasi. Manfaat dari mempelajari bentuk lahan asal proses denodasional ini untuk mengetahui proses-proses yang terjadi dalam suatu wilayah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan wilayah tersebut, sehingga pengaplikasiannya untuk teknik lingkungan. Penggunaan datanya dapat digunakan untuk ekstraksi informasi mengenai keruangan secara menyeluruh untuk mengetahui sumber daya permukaan. Kemudian praktikum acara 7 geomorfologi mengenai bentuk lahan asal proses solusional. Lokasi penelitian digunakan adalah pada acara kali ini adalah Desa Tambak Romo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini terletak pada koordinat X 471300 sampai dengan 472800 dan koordinat Y 9120600 sampai dengan 9122100, yaitu kubah kars ditandai dengan warna jingga gelap bersimbol ketiga. Kubah ini tidak teridentifikasi kemiringan lerengnya, dan unit yang kedua adalah polhe yang ditandai dengan warna jingga yang ditandai dengan warna jingga yang tidak terlalu tebal dan termasuk ke dalam unit K7 dengan kemiringan lereng 0 sampai 2% di dasarnya dan lebih dari 30% di dinding polhe. Pola aliran sungai yang terbentuk adalah multibasinal karena permukaan lahannya memiliki banyak cekungan tertutup yang tidak saling terhubung, sehingga air tidak mengalir ke satu lembah utama, melainkan terperangkap di bagian basin kecil. Sayatan yang dibuat pada peta topografi melintang dari timur laut sampai barat daya dimulai dari elevasi 505 meter dan terus menurun sampai elevasi 400 meter dan membentuk bentuk lahan polhe. Kemudian elevasi naik sampai ketinggian 530 meter, kemudian terus menurun sampai elevasi 355 meter, sehingga membentuk kenapakan bergelombang membentuk kubah kars pada elevasi 35 meter sampai dengan 365 meter dan 335 meter sampai dengan 345 meter. Potensi bahaya daerah kars adalah bahaya sinkhole. Hal ini dapat terjadi karena kondisi geologi yang mendukung dan litologi batuan yang sudah mengalami karstifikasi menjadi sangat rentan terhadap bahaya ambesan. Pembuatan TPA atau TPS di daerah kars tidak disarankan karena sistem akuifer kars memiliki kerentanan tinggi terhadap pencemaran yang berasal dari lindi. Karakter batuan karbonat yang mudah larut mempercepat terbentuknya rongga dan saluran bawah tanah, sehingga air tercampur dengan polutan dapat bergerak sangat cepat tanpa proses penyaringan alami. Manfaat dari menganalisis bentuk lahan asal proses solusional bermanfaat untuk memahami tingkat kerentanan kawasan kars terhadap degradasi lahan, serta menilai kondisi lingkungan
secara lebih menyeluruh. Manfaat lain dari hasil analisis ini adalah memberikan gambaran mengenai perkembangan rongga bawah tanah yang berhubungan dengan tingkat karstifikasi dan dinamika hidroliga. Pengaplikasian bentuk lahan asal proses solusional dalam bidang teknik lingkungan berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah kars yang terbentuk akibat pelarutan teknik lingkungan. Teknik lingkungan berperan dalam konservasi kawasan kars agar fungsi hidrologi dan ekologinya tetap terjaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.